Halo, Assalamualaikum. Swadihab. Saya Adi Kare. Di video kali ini saya mau nge-share materi tentang dasar-dasar komunikasi. Nah, tujuannya, kenapa sih kita harus belajar dasar-dasar komunikasi? Tujuannya itu supaya kita tahu unsur, hakikat, dan lambang komunikasi. Jadi kalau kamu udah nonton video ini, nanti setelahnya kamu jadi tahu nih unsur, hakikat, sama lambang komunikasi. Untuk materinya, ayo kita mulai. Komunikasi massa. Dasar komunikasi. Apa itu komunikasi? Tahu nggak apa itu komunikasi? Katanya nih, pasangan yang putus itu salah paham dengan sahabat itu, ribut dengan orang tua itu, karena kurang komunikasi. Bener nggak? Bener. Dari tiga aspek ini, karena kurang komunikasi. Jadi, komunikasi itu apa? Istilah komunikasi berasal dari bahasa Yunani, komun, percakapan atau pergaulan, dan komunian, bersama. Menurut KBBI, istilah komunikasi mengacu pada suatu upaya yang bertujuan untuk mencapai kebersamaan. Jadi intinya, komunikasi itu mencapai kebersamaan. Nah, apa aja sih unsurnya? Unsurnya itu, menurut Harold de Lasswell, terdapat 5 unsur atau elemen dalam komunikasi, yaitu pesan, pengirim pesan, penerima pesan, media komunikasi, dan terakhir, respon, efek, atau feedback. Kita bahas satu-satu ya. Misal nih, ada artikel judulnya Cara Membersihkan Cache di Ponsel Android Agar Tidak Lemot. Nah, message-nya apa? Message itu inti dari sebuah proses komunikasi. Pesan merupakan informasi yang disampaikan kepada komunikan sehingga tercipta sebuah saling pengertian antara komunikator dengan komunikan. Ulang ya, saling pengertian antara komunikator dengan komunikan. Nah, dari artikel yang tadi, jika merasa ponsel Android sudah mulai lelet saat dioperasikan, kemungkinan karena memori sistem yang sudah penuh. Salah satu cara untuk melegakan memori sistem adalah dengan menghapus data cache. Bener gak? Dari artikel yang tadi, pesannya itu buat cara menghapus data cache. Jelas banget. Nah, komunikator. Komunikator itu pelaku yang menyampaikan pesan. Pelaku atau komunikator dapat terdiri dari perseorangan atau kelompok. Contoh, saat nonton berita di TV, maka yang menjadi komunikator adalah presenter TV tersebut. Nah, kalau yang tadi berarti artikelnya komunikatornya itu ya wartawan kompas.com karena tadi adanya di kompas.com. Lalu, komunikan. Komunikan adalah pelaku yang menerima pesan. Ia bertindak sebagai komunikan dapat sebagai individu atau kelompok. Sebagai contoh, saat mendengarkan teman bercerita, maka yang menjadi komunikan adalah diri sendiri. Nah, kalau yang tadi, di artikel yang tadi, komunikannya itu berarti pengguna smartphone Android. Media komunikasinya. Media komunikasi dapat berwujud media tertulis atau media lisan, manual atau elektronik. Kalau dari artikel yang tadi, berarti medianya adalah situs berita online kompas.com. Gampang lah ya. Selanjutnya, feedback atau respon. Feedback adalah output yang dihasilkan berupa tanggapan atau respon hasil pengaruh pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Nah, respon itu dibagi lagi jadi 4. Pertama ada zero feedback. Feedback yang diterima oleh komunikator dari komunikan, tetapi komunikan tidak mengerti apa yang dimaksud oleh komunikator. Nah, kalau dari artikel yang tadi, berarti pembaca tidak mengerti langkah yang dijabarkan. Karena zero feedback, karena nggak ngerti komunikannya, berarti pembaca tidak mengerti langkah yang dijabarkan. Lalu ada lagi positive feedback. Pesan yang dikembalikan oleh komunikan kepada komunikator dapat dimengerti dan mencapai persetujuan. Komunikan bersedia berpartisipasi memenuhi ajakan seperti yang termuat dalam pesan yang diterimanya. Berarti kalau dari artikel yang tadi, smartphone Android pengguna nggak lihat lagi karena kan tadi kan cara membersihkan cache. Terus feedback dari pembacanya positif, berarti smartphone Android pengguna jadi nggak lihat lagi. Simple. Dan selanjutnya, negatif feedback. Pesan yang dikembalikan kembali oleh komunikan kepada komunikator tidak mendukung atau menentang. Yang terjadi kritikan atau kemarahan. Kalau tadi positif berhasil, kalau negatif berarti nggak berhasil.
Jadi smartphone Android pengguna masih lelet walaupun sudah mengikuti langkah membersihkan data cache. Gampang lah ya, kalau positif berhasil, kalau negatif nggak berhasil, ingat-ingat. Dan terakhir, ada netral feedback. Feedback yang tidak memihak, artinya pesan yang dikembalikan oleh komunikan kepada komunikator tidaklah relevan atau tidak ada hubungannya dengan masalah yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Kalau dari artikel yang tadi berarti smartphone Android pembaca tidak sedang lelet, tetap membaca artikel tersebut, tapi jadi intinya si komunikan ini tetap membaca artikel tersebut untuk menambah pengetahuan. Atau bisa juga dia baca cara membersihkan cache, tapi HP-nya iOS bukan Android. Nah, kan berarti kan nggak ada efek apa-apa kan buat si pembaca ini, jadi dia netral, gampangnya gitu. Selanjutnya, hakikat komunikasi. Hakikat komunikasi adalah proses pernyataan antar manusia. Maksudnya adalah menyampaikan pikiran dan perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa sebagai alat penyalurnya. Dan dalam pengantar ilmu komunikasi, komunikasi adalah usaha penyampaian pesan antar manusia. Secara etimologis, komunikasi berasal dari bahasa Latin, communicatio. Istilah ini bersumber dari kata komunis, yang berarti sama, maksudnya sama makna atau sama arti. Nah, kayak gini contohnya. Kalau saya ngomong pohon, apa yang kamu pikirin? Misalnya, saya mikir nih, pohon. Terus kamu mikir juga pohon. Nah, pohon apa yang kamu pikirin? Misalnya kamu mikirnya pohon beringin, pohon mangga, pohon rambutan, dan lain sebagainya. Padahal yang saya maksud adalah pohon lidah buaya. Nah, yang kayak gitu tuh yang harus disamain artinya. Jadi komunikasi terjadi apabila terdapat kesamaan makna mengenai suatu pesan antara komunikator dan komunikan. Jelas lah ya. Contoh lagi, matahari. Matahari kayak gimana sih gambarnya? Ada matanya, ada sinar-sinarnya, lingkaran, orange, dan lain sebagainya. Bakal beda-beda nih setiap orang persepsinya. Bisa kayak gini, bisa kayak gini, bisa kayak gini. Jadi kalau kamu mau bikin sesuatu visual atau suatu karya nantinya, orang lain itu harus ngerti kamu ngebahas apa. Jangan sampai beda persepsi. Jika tidak terjadi kesamaan makna antara komunikator dan komunikan mengenai isi pesan, maka komunikasi tidak terjadi. Berarti prosesnya tidak efektif dan komunikatif. Wilbur Schramm menyatakan bahwa field of experience merupakan faktor yang amat penting untuk terjadinya komunikasi, atau gampangnya pengalaman, supaya proses penyampaian dan penerimaan pesan antara komunikator dan komunikan berjalan baik. Contoh lagi, kalau kayak gini gambarnya, hampir penuh atau hampir kosong. Dua-duanya benar. Mau hampir penuh ya benar, hampir kosong juga benar. Nah itu maksudnya pengalaman. Kalau biasanya ngomongnya hampir penuh, ya gelas yang isinya setengah air, ya dibilangnya hampir penuh. Tapi kalau kebiasaannya atau pengalamannya ngomongnya hampir kosong, ya nggak ada salahnya. Faktor penunjang komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah sejauh mana komunikator mampu berorientasi kepada komunikan. Berorientasi artinya memahami kemampuan komunikan dalam menerima sebuah pesan, terkait dengan pemilihan bentuk pesan, makna pesan, struktur pesan, dan cara penyampaian pesan, termasuk juga media yang akan digunakan. Contohnya gini, ketika berkomunikasi tatap muka, jika komunikator sudah tahu, jika kamu yang pengen ngomong nih, udah tahu bahwa komunikan memiliki kelemahan dalam pendengaran, maka komunikator bisa mengisyaratkan agar komunikan bisa mengerti dengan jelas ketika menyampaikan pesan. Ini tujuannya agar komunikasi berjalan efektif. Kalau kamu enggak nih, zaman sekarang di TV, pasti di kanan bawah bakal ada orang di box kecil menggunakan bahasa isyarat. Tujuannya apa ya? Tujuannya supaya penonton yang tuli bisa juga menikmati atau bisa juga mendapatkan informasi dari tayangan yang ditayangkan. Selanjutnya ada direct guess. Wilbur Schramm menyatakan bahwa kita mendapatkan respon yang baik ketika dalam berkomunikasi dapat menentukan keadaan atau proses penyampaian pesannya dengan baik. The condition of success in communication.
Nah, direct guest ini ada 3, business guest, social guest, dan intimate guest. Business guest itu gampangnya buat formal, social guest buat santai, intimate berarti buat intimidasi, jangan dibahas lah ya. Business guest, misalnya kamu komunikasinya sama atasan, sama guru, sama siapapun yang konteksnya bisnis atau formal, yang kamu lihat itu bagian mata sampai dahi. Jadi ditatap matanya atau sampai ke dahi. Kalau santai kayak sama teman, sama orang tua, sama yang lainnya, bisa dari mata ke mulut. Jadi lebih santai. Kalau intimate dari atas sampai bawah, dari ujung kaki sampai ujung kepala. Berarti mengintimidasi lawan bicara. Syarat agar komunikasi berjalan efektif selanjutnya, pesan yang hendak disampaikan hendaklah dirancang agar menarik perhatian komunikan. Pesan harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh komunikan. Udah pastilah ya, kalau pakai bahasa yang aneh-aneh atau pakai bahasa yang nggak biasa ya pasti nggak bakal dimengerti. Isi pesan sesuai dengan kebutuhan komunikan. Isi pesan juga mengandung masukan atau saran bagaimana memenuhi kebutuhan komunikan. Nah, terus faktor yang dapat diidentifikasi untuk menciptakan komunikasi berjalan efektif itu, pertama adalah timing yang tepat, bahasa yang digunakan mudah dimengerti, sikap dan nilai yang sesuai, jenis kelompok yang bergantung situasi dan kondisi. Timing yang tepat itu udah pasti, bahasa juga udah jelas, sikap dan nilai yang sesuai ya udah jelas. Kalau di Indonesia biasanya pakai salam, assalamualaikum, selamat pagi ya. Begitu caranya supaya komunikasi ini berjalan efektif. Jenis kelompok yang bergantung situasi dan kondisi juga sama kayak yang di atas. Kalau orang Jawa ngomongnya misalnya permisinya dalam bahasa Jawa, kalau di Sunda ngomongnya permisinya dalam bahasa Sunda atau yang lain sebagainya, atau misalnya ladies first yang kayak gitu-gitu juga termasuk ke situasi dan kondisi. Selanjutnya kita bahas tentang lambang komunikasi. Menurut KBBI, lambang adalah sesuatu seperti tanda yang menyatakan suatu hal atau mengandung maksud tertentu. Lambang-lambang bahasa, baik lisan maupun tulisan, disebut lambang verbal. Saya ulang ya, lisan maupun tulisan disebut lambang verbal. Sedangkan lambang lainnya yang bukan bahasa disebut lambang non-verbal. Jenis lambang komunikasi. Ada lambang gerak, warna, gambar, bahasa, angka. Kita bahas satu-satu. Lambang gerak adalah lambang yang menggunakan gerakan anggota badan. Misalnya muka merah itu tandanya malu atau marah. Menggelengkan kepala tandanya tidak setuju. Menganggukkan kepala setuju. Melambaikan tangan apa artinya? Dan lain sebagainya. Lalu ada lambang warna. Adalah lambang yang menggunakan warna-warna. Misalnya lampu lalu lintas. Kalau merah itu berhenti, kalau hijau itu jalan dan lain sebagainya. Lambang gambar. Misalnya iklan di surat kabar atau televisi menggunakan gambar yang menarik. Contohnya, gambar lampu lalu lintas. Berarti itu adalah lambang gambar yang digunakan untuk komunikasi. Selanjutnya ada lambang gerak menggunakan bahasa baik lisan maupun tulisan. Terakhir, lambang angka. Misalnya alat penghitung meteran, kode telepon. Thank you ya udah nonton video Kare kali ini. Gimana? Ngerti gak? Udah ngerti kan ya unsur, hakikat, dan lambang komunikasi? Jangan lupa subscribe, like, komen, share, subscribe, like, komen, share. Karena kedepannya bakal ada video seperti ini lagi. Bye-bye nakap. Bye-bye. Bye-bye.